Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menghormati orang yang sudah tua, menyayangi anak-anak dan memuliakan para ulama. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 jenis manusia yang tidak merendahkan mereka kecuali orang munafik, yaitu muslim yang tua. Orang itu kalau merendahkan orang tua, tidak menghargai orang tua yang sudah tua, itu kata Nabi termasuk orang munafik. Yang kedua, tidak memuliakan ulama. Yang ketiga, tidak menghargai pemimpin yang adil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah pentingnya orang itu senantiasa memuliakan saudara muslim. Maka di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa min ummati man lam yubajjil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif alimana. Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang tua. Masya Allah. Kalau kita ini tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti bagaimana keadaan kita nanti di padang mahsyar ketika manusia dipanaskan di terik matahari. Saat itu matahari jaraknya hanya 1 mil, kurang lebih 1,6 kilometer, jadi 1.600 meter. Yang saat ini matahari jaraknya berjuta-juta kilometer, ini hanya kurang lebih 1,5 meter, 1 kilo lebih 600 meter. Dan itu bukan 1 hari 2 hari, 50.000 tahun manusia dipanaskan. Maka ada sebagian orang yang mendapat syafaat dari yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang telah diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat rugi orang yang saat itu tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia pada saat itu dalam keadaan kehausan, sebagian orang ingin mendekat telaga Kausar, maka mereka dihalau oleh para malaikat, suruh pergi. Bagaimana perasaan orang yang diusir oleh malaikat ketika mereka mau ikut minum air telaga Kausar? Karena orang yang minum air telaga Kausar tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang memberi minum air telaga Kausar
itu oleh tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita akan melihat langsung wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan nur, orang yang seganteng-gantengnya manusia, sesejuk-sejuknya hati manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian orang mereka diusir oleh malaikat, sehingga Nabi mengatakan, wahai malaikat, kenapa engkau mengusir umatku? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, mereka benar hidup di zaman umatmu, tapi mereka bukan umatmu. Kenapa? Karena di antaranya mereka itu orang yang tidak memuliakan orang yang sudah tua. Jadi kalau orang itu sudah tua, kita harus hormati. Apalagi usia sudah 60, 70, 80 ya, harus dimuliakan. Kalau perlu sandal ya, orang tua yang ke masjid As-Syukur itu sandalnya dirapiin. Bagaimana? Insyaallah kayak Haji Rusnadi ya, Mbah Bacang ya, dirapiin sandalnya. Untuk apa? Memuliakan orang yang sudah tua, supaya kita ini dianggap sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sandalnya malah ditendang-tendang. Apalagi kalau sandalnya sampai hilang. Wah, ini nih ya, yang jadi masalah sandalnya orang tua sampai hilang. Kalau sandal ustadz yang hilang ya masih diikhlaskan. Ya kalau sandal orang tua ini kan kasihan. Nah ini, dan jangan sampai kita ini ya tidak memuliakan orang yang sudah tua. Harus dimuliakan supaya kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yarham saghirona. Bukan umatku orang yang tidak menyayangi anak-anak. Ya, anak-anak itu harus disayang. Di antara anak-anak itu tanda kita sayang kepada mereka, yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Kita didik mereka dalam hal masalah agama, khususnya masalah adab. Ya, adab makan pakai tangan kanan, ketika minum tangan kiri. Nah, kalau kita melihat ada anak-anak makan dengan tangan kiri, kita tegur sebagai bukti sayang kita kepada anak-anak. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat sambil membawa anak. Maka Nabi tanya, pernahkah kamu saat itu Rasulullah itu menyayangi anak-anak? Sedangkan sahabat tadi dia mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dirinya tidak pernah mencium pipi anaknya. Apa kata yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah telah mencabut sifat kasih sayang yang ada dalam hatimu. Masya Allah. Orang tuh kalau sampai tidak pernah mencium anaknya, berarti saking kerasnya itu hati orang. Bahkan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tanda hati orang itu lembut ketika mendengar anak kecil menangis, hati kita terasa terenyuh, sedih, teriak-teriak di saat kita mungkin sedang di luar, di pasar, di mana ya, atau di sekitar kita ada anak menangis menjerit-jerit, hati kita terenyuh, menunjukkan hati kita tuh lembut. Kalau kita mendengar anak menangis kok malah biasa, itu saking kerasnya hati kita. Masya Allah. Maka orang yang punya sifat sayang terhadap anak-anak adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak memuliakan
para ulama. Tidak menghargai ya ketika ulama menyampaikan ilmunya, tidak mau mendengar ya ketika ulama menyampaikan ilmunya. Nah, ini salah satu orang yang tidak memuliakan para ulama. Kenapa kita memuliakan ulama? Karena ini perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak mau mendengarkan ya atau tidak mau taat kepada fatwa ulama atau nasihat ulama, menunjukkan orang itu memiliki sifat sombong, penyakit hati. Kalau orang masih ada punya penyakit hati, walaupun dia rajin ibadah, ahli zikir semalaman suntuk, itu justru malah jauh daripada Allah. Maka ada seorang murid bertanya kepada Syekh Al-Imam Ghazali yang dijuluki Hujjatul Islam. Murid tadi bertanya, wahai Syekh, bukankah orang yang sedang berzikir bagi orang beriman itu akan semakin dekat kepada Allah dan setan akan lari menjauh darinya? Kata muridnya. Maka dijawab oleh Al-Imam Ghazali, benar bahwa orang yang memperbanyak zikir bagi orang beriman akan semakin dekat kepada Allah dan setan akan lari menjauh darinya. Maka lanjut muridnya, namun kenapa ada orang yang memperbanyak zikir siang dan malam, tapi malah justru dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan malah dia dekat dengan setan? Kan aneh. Semakin dia memperbanyak zikir, banyak ibadah, justru malah jauh dari Allah dan dekat dengan setan. Maka Al-Imam Ghazali menjawab, bagaimana pendapatmu, kata Imam Ghazali, ya, menyampaikan kepada muridnya, bagaimana pendapatmu jika ada orang mengusir anjing? Ada orang mengusir anjing, tapi dia masih menyimpan tulang atau berbagai makanan kesukaan anjing yang ada di sekitarnya. Tentu anjing itu akan kembali lagi walaupun sudah diusir. Betul? Begitu juga orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, siang dan malam dia berzikir, tapi dia masih menyimpan berbagai macam penyakit hati di dalam dirinya, bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh dari Allah, dan setan akan datang dan mendekat, bahkan menjadi sahabat untuknya. Naudzubillah. Ini penyakit hati. Jadi penyakit hati ini kalau enggak dihilangkan, sifat sombong, munafik, iri atau dengki, ya, khususnya kita ini tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan, walaupun kita ini ahli ibadah, banyak zikir, bukan semakin dekat dengan Allah, justru semakin jauh dari Allah. Setan malah dekat, bahkan menjadi bersahabat. Maka tidak sedikit orang yang memperbanyak zikir, tapi hatinya makin keras. Padahal zikir ini ya menjadikan orang itu dekat dengan Allah, bisa menyelesaikan semua masalah-masalah dalam kehidupan kita, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa saja. Orang sudah banyak zikir, masalahnya nggak selesai, biasanya masih menyimpan penyakit hati. Maka penyakit hati ini perlu dihilangkan. Di antaranya adalah sifat sombong, merasa dirinya lebih baik. Maka Nabi Musa alaihissalam, walaupun beliau
derajatnya sudah menjadi seorang rasul, seorang nabi, bahkan juluknya adalah kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Tapi beliau sedikit pun tidak sombong, juluknya kalimullah. Beliau masih diperintah oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tetap berangkat belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Ini Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat untuk mengingatkan kepada umat bahwa umat itu pentingnya walaupun sudah alim, walaupun sudah tua, dia harus tetap mencari ilmu dan harus dia punya seorang guru. Karena orang itu kalau tanpa guru kelihatannya dia banyak ibadah, tapi yang ada hanyalah nafsu. Ya, orang yang rajin ibadah tapi tanpa guru kelihatannya banyak ibadah, tapi dia nafsu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penting supaya kita ini jaga hati kita, khususnya bagaimana hati kita ini memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad di situ ada hadis yang menjelaskan orang beriman itu bangun dari tidurnya di pagi hari tidak ada niat berbuat buruk kepada orang lain saja, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Jadi memiliki hati yang baik, punya sifat legowo, ya, nggak ada unak-unak sedikit pun kepada saudara muslim, plong, itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Apalagi berbuat baik kepada saudara muslim, menunaikan hajatnya, melunasi utangnya, ya. Kalau lagi pegel dipijitin, kalau sendal dirapiin, itu apa kata Nabi? Mendapatkan pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Dan tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur ilal jannah kecuali surga. Inilah pentingnya supaya kita ini memperbaiki hati. Insyaallah ya. Ya, walaupun orang tuh ibadahnya sedikit, ya. Kalau tahajud dibilang belang betong, ya, belang betong. Bahkan tidak pernah tahajud, bangunnya mau qomat, ya. Apalagi duha, baca Quran jarang, tapi memiliki akhlak yang baik, insya Allah ahli surga. Amin. Karena kebanyakan orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bukan yang paling banyak ibadahnya, bukan yang paling banyak tahajudnya, tapi khairukum khairukum li ahli, itu contohnya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kepada orang lain kita harus berbuat baik. Jangan sampai di hati kita sedikit pun ada rasa benci kepada saudara muslim. Insyaallah. Nah, ini ujian bagi kita nih. Mau menjelang pemilu nih ujian bagi kita. Gara-gara beda pilihan saling membenci. Kok kamu beda sih? Seharusnya ini nih yang cocok. Jangan. Ya, kita makan sama-sama. Insyaallah. Makan bareng, ya, terus ngopi bareng, ngerokok masing-masing. Kalau ngerokok masing-masing, jangan bareng. Insya Allah dengan kita jaga hati kita, walaupun ibadah kita sedikit, insya Allah kita di ahli surga dan kita akan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi sudah dijelaskan supaya kita diakui umat Rasulullah, menghormati orang yang sudah
tua, menyayangi anak-anak dan memuliakan para ulama. Akan tetapi salasun la yastahifu bihim illa munafiq dusyaiba fil Islam wadul ilmi wa imam muksid. Ada 3 jenis manusia yang tidak merendahkan mereka kecuali orang munafik, yaitu orang muslim yang tua, ulama dan pemimpin yang adil. Kapan orang itu merendahkan orang yang sudah tua, yang malah diejek-ejek, ya, ulama tidak dihargai, pemimpin adil juga tidak dihargai, ketahuilah bahwa dia itu adalah orang munafik. Naudzubillah. Dan di neraka, orang munafik itu nerakanya paling dasar, intipnya neraka. Bukan orang kafir, justru yang paling dasarnya neraka itu khusus untuk orang-orang munafik. Naudzubillah. Maka kita jangan sampai ya termasuk orang-orang munafik. Naudzubillah. Maka supaya kita tidak digolongkan sebagai orang munafik, ini memuliakan orang tua, memuliakan ulama, pemimpin yang adil. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.